Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Winsi Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Judul renungan kita saat ini adalah Mintalah maka kamu akan diberi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mengartikan ayat yang kita baca saat ini adalah ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua permintaan kita. Nah, tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meminta, kita harus mengerti terlebih dahulu pribadi Sang Pemberi, yaitu Tuhan. Karena tentunya tidak mungkin kita minta kepada pribadi yang tidak kita kenal. Nah, kalau kita meminta kepada pribadi yang tidak kita kenal, seringkali kita meminta sesuatu dengan kepentingan negatif. Bahkan kita akan menjadi seperti seorang yang minta-minta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ayat yang kita baca saat ini kelihatan sederhana, namun sulit untuk diimplementasikan, karena meminta dalam hal ini butuh ketulusan dan kemurnian hati untuk mendasarinya. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sangat yakin apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab semua itu. Tetapi marilah kita terlebih dahulu mempelajari sifat dari Tuhan Yesus sebagai Sang Pemberi, agar apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Mazmur 103 ayat 13 berkata, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Saudaraku, ayat ini jelas mengatakan bahwa untuk kita mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, agar Tuhan menjawab doa-doa kita, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita harus menjalankan semua perintah Tuhan. Kita takut untuk melanggar semua perintah dan ketetapan dari Tuhan. Nah, hal inilah yang menjadi dasar mengapa permohonan seseorang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, meminta kepada Tuhan tidak sama dengan kita meminta kepada manusia. Meminta kepada Tuhan harus disertai dengan iman dan kepercayaan, dengan hati yang tulus dan motivasi yang jujur. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, walaupun kita menganggap ada hal-hal yang mustahil, tetapi itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Meminta kepada Tuhan juga harus dibarengi dengan usaha, tindakan. Oleh sebab itu dikatakan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Nah, hal ini saudaraku mau mengingatkan kita bahwa kita perlu ada usaha, upaya. Jangan hanya kita meminta lalu kita berdiam diri tanpa berusaha. Ingatlah, ora et labora. Kita harus bekerja dan berdoa agar supaya kita memantaskan diri kita untuk menerima apa yang kita minta dari Tuhan. Tuhan tidak ingin memberikan atau memberkati orang-orang yang malas. Amsal 13 ayat 4 berkata, "Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan." Nah, saudara, pemalas pun punya keinginan, punyai permintaan kepada Tuhan, tetapi itu semuanya sia-sia. Tetapi orang yang rajin
pasti apa yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan akan jawab yang terbaik baginya, dan dia pun akan diberikan kelimpahan. Saudara, upaya atau usaha yang kita lakukan untuk meyakinkan Tuhan akan permintaan kita, hal itu adalah melambangkan iman kita kepada Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita harus barengi dengan perbuatan kita. Perbuatan yang mencerminkan keimanan kita kepada Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya dikatakan juga dalam pembacaan kita saat ini, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membukakan pintu berkat jika kita tidak mengetuknya. Jika kita tidak memanggil Tuhan, mengetuk adalah memberikan tanda atau lonceng agar Tuhan mendengar atau mengetahui keberadaan kita. Tentunya saudaraku, terlebih dahulu kita harus mengenal suara Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Jangan sampai kita mengetuk di tempat yang salah. Kalau kita mengetuk di tempat yang tepat, yaitu di rumah Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Saudaraku, berapa banyak dari kita meminta di tempat yang salah. Kita tidak meminta kepada Tuhan. Karena kalau kita hanya sekedar meminta saja tanpa kesungguhan, keikhlasan, maka permintaan itu bukan tertuju kepada Tuhan. Atau jika kita meminta hal-hal yang negatif, hal-hal yang mencelakakan diri kita, pasti permintaan juga itu tidak tertuju kepada Tuhan. Karena hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, yang didengarkan oleh Tuhan. Permintaan yang salah dapat menjadi kesempatan iblis untuk menguasai kehidupan kita. Iblis juga dapat memberikan apa yang kita minta, dan kadangkala kita tertipu dengan apa yang kita terima. Tentunya kita harus membedakan mana pemberian Tuhan dan mana pemberian iblis. Pemberian dari Tuhan pasti buahnya adalah baik, akan menghasilkan kedamaian, sukacita. Tetapi apa yang iblis berikan pasti ujung-ujungnya adalah penyesalan. Ujung-ujungnya adalah celaka, bahkan kebinasaan. Jadi saudaraku, lewat perenungan kita saat ini, kita diajarkan untuk pertama-tama kita harus mengenal pribadi Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan sebelum kita meminta kepada Tuhan. Mintalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat membangun pribadi kita. Karena itulah permintaan yang didengar oleh Tuhan. Jangan meminta sesuatu yang sudah di luar kemampuan kita, atau meminta hal yang hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Permintaan seperti itu adalah kesempatan dari iblis untuk memberikan sesuatu yang dapat mencelakakan hidup kita. Selanjutnya tentu dalam kita meminta kepada Tuhan diperlukan upaya, tindakan, karena Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang malas. Tindakan berarti kita memantaskan diri kita untuk menerima apa yang kita minta dari Tuhan. Karena lewat tindakan akan tercermin bagaimana iman kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir tentunya kita harus memanggil Tuhan. Izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengetuk, Tuhan akan membukakan pintu karena Tuhan mengetahui siapa kita. Jangan kita lelah atau berhenti untuk datang kepada Tuhan, menyampaikan semua permintaan kita kepada Tuhan, karena kita percaya asalkan kita mempunyai niat yang tulus dan murni, disertai dengan tindakan yang nyata, dan memantaskan diri kita untuk menerima berkat Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita, menjawab semua permintaan kita, dan kita akan memperoleh kelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga,
Bapa, sumber berkat dalam kehidupan kami. Lewat perenungan kami saat ini, kami belajar bagaimana cara kami meminta kepada Tuhan, agar apa yang kami minta dapat dijawab oleh Tuhan. Kami yakin ada waktu Tuhan untuk menjawab permintaan kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami egois. Kami hanya menginginkan kehidupan kami diberkati tanpa kami memantaskan diri kami. Kami hanya mau meminta tanpa kami mengenal Tuhan. Kami tidak berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Kami hanya mau mencari Tuhan di saat ada yang kami inginkan. Kami yakin itulah yang membuat permintaan kami tidak dijawab oleh Tuhan. Ubahlah terus kehidupan kami Bapa, agar kami lebih dewasa lagi dalam iman percaya kami kepadamu. Agar iman kami disertai dengan perbuatan. Kami dapat memenuhi pikiran kami dengan firman Tuhan. Agar kami dapat mengetahui mana permintaan yang baik dan permintaan yang tidak baik, yang hanya memuaskan keinginan daging kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin Kau akan menjawab permohonan kami. Permohonan yang baik yang dapat membangun dan mengubah kehidupan kami menuju ke arah yang lebih baik lagi. Bagi kami saat ini yang kecewa, putus asa, karena permintaan kami belum dikabulkan oleh Tuhan, biarlah Tuhan selalu menambahkan kami hikmat, pengertian, agar kami dapat memahami maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Karena mungkin apa yang kami minta seringkali adalah hal-hal yang dapat mencelakakan kehidupan kami, sehingga doa kami tidak dijawab oleh Tuhan. Seringkali kami meminta hal yang di luar kemampuan kami, dan Tuhan pun pasti tidak akan membuat hal yang dapat mencelakakan kami. Tapi kami yakin semua permintaan yang baik, permintaan yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab semuanya itu sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkanlah kami untuk tetap setia, untuk tetap semangat, untuk menyampaikan semua permintaan kami, permohonan kami kepadamu. Tentunya kami akan barengi dengan tindakan kami, ketaatan kami kepada perintah-perintah Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami taat dan setia, Tuhan pasti akan menjawab permintaan kami. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.